Pemirsa, ritual pengobatan di Danau Kuari di Cigudeg, Kabupaten Bogor berujung maut. 3 pria tenggelam di Danau Kuari saat menjalani pengobatan secara spiritual oleh guru spiritual mereka. Berikut faktanya, dan peristiwa ini terjadi pada Kamis malam tanggal 13 Juli lalu. Peristiwa tenggelamnya 3 korban setelah melakukan ritual pengobatan di Danau Kuari baru dilaporkan kepada tim SAR pada Jumat dini hari. Dalam konferensi pers pengungkapan kasus, Kapolres Bogor AKBP Wahyu Anggoro mengatakan, dari pemeriksaan saksi terungkap bahwa awalnya ketiga korban ini menjalani sebuah ritual pengobatan bersama guru spiritualnya. Para korban adalah Muhammad David Pahreza, Badru Salam, dan Cecep. Ritual pengobatan yang dilakukan guru spiritual tersebut dengan menenggelamkan tubuh korban sampai ke kepala. Hal itu dilakukan sebanyak 7 kali. Korban pertama ditemukan atas nama Muhammad David Pahreza sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat pada kedalaman 3 meter. Sekitar 11 menit kemudian, korban kedua atas nama Badru Salam ditemukan di titik berbeda pada kedalaman 4 meter. Hari ini kita akan melaksanakan press release kasus kejadian perbuatan yang menghilangkan nyawa orang lain di salah satu kecamatan Cigudeg. Jadi kejadian itu pada hari Kamis tanggal 13 Juli. Ya, ini saudara AN kita jadikan tersangka. Ini adalah guru spiritual. Jadi saya tegaskan adalah guru spiritual, atau saya bisa sementara waktu ini menyimpulkan dukun, yang dimana guru atau dukun ini melakukan tindakan pengobatan alternatif kepada seseorang dengan inisial DV, di mana DV ini mengalami keterbelakangan mental sehingga dilakukanlah pengobatan. Polisi menaikkan kasus ritual pengobatan berujung maut di Danau Kuari Bogor ke tahap penyidikan. Pihak kepolisian kini juga telah menetapkan 1 orang berinisial AN 51 tahun sebagai tersangka. Tersangka dijerat dengan pasal 359 KUHP, yaitu kelalaian yang menyebabkan kematian, karena tersangka yang membawa ketiga korban ke danau. Tim Humas Polres Bogor melaporkan untuk Polri TV. Untuk mengetahui seperti apa kronologi kematian dari 3 orang yang mengikuti ritual pengobatan di Danau Kuari Cigudeg, Kabupaten Bogor yang berujung maut, saat ini kita sudah terhubung dengan Kasat Reskrim Polres Bogor, AKP Yohanes Redoy Sigiro. Selamat sore, Pak Yohanes. Selamat sore. Ya, Pak Yohanes, untuk pertanyaan pertama, seperti apa kronologis dari kematian 3 orang yang mengikuti ritual pengobatan di Danau Kuari ini? Baik, dapat saya jelaskan bahwa berdasarkan pemeriksaan kami kepada para saksi maupun pelaku ataupun tersangka berinisial AN umur 51 tahun, bahwa tersangka merupakan guru spiritual atau mengaku sebagai orang yang ahli dan punya kemampuan dalam pengobatan tradisional terhadap berbagai macam jenis penyakit. Kemudian korban DV yang diduga mengalami penyakit keterbelakangan mental atau diduga ODGJ dibawa oleh keluarganya untuk berobat ke pelaku atau tersangka AN ke daerah Cigudeg. Kemudian tersangka AN pada hari Kamis tanggal 13 Juli pada malam hari sekitar pukul 9 malam atau 21.00 membawa DV beserta dengan keluarganya ke sebuah danau di wilayah Cigudeg, yaitu sebuah danau kuari bekas tambang. Di sana dilakukanlah ritual sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Bapak Kapolres, disiram saudara DV almarhum dengan menggunakan air, dicampur dengan minyak
yang disebut oleh pelaku sebagai minyak gondomait, dan kemudian ada dupa juga sesajen berupa kembang-kembang, dan setelah disiram, DV dengan dipegangi oleh dua keluarganya diminta untuk mulai masuk ke tepian danau. Nah, disitulah bencana mulai terjadi. Saudara DP tidak bisa mengendalikan dirinya, kemudian terpleset, dan oleh dua orang yang memegangnya dicoba ditolong, namun naas, ketiganya akhirnya tenggelam dan keesokan harinya ditemukan sudah dalam bentuk jenazah di dasar danau tersebut. Demikian, Mbak. Oh, berarti dari penjelasan Bapak, yang merupakan orang yang melakukan ritual ini hanya satu orang? Iya, satu orang. Sementara menurut pemeriksaan kami satu orang, namun nanti ke depan jika kami temukan fakta-fakta lain, fakta-fakta tambahan, dan ada pelaku ataupun tersangka lainnya, tentunya kemungkinan tersebut tetap ada untuk kita bertambah tersangka. Tapi untuk saat ini satu orang, Mbak. Ya, dalam penjelasan tadi berarti korban hanya satu orang, tapi kenapa menjadi 3 orang? 2 orang ini membantu korban yang mulai tenggelam seperti itu ya, Pak ya? Betul sekali. Nah, dan berarti tidak hanya korban yang ada di Sungai Kueri itu, tapi juga dengan keluarganya. Berarti disaksikan juga oleh orang lain ya, tidak hanya pelaku dan korban saja. Tidak hanya pelaku, Mbak, karena kan tadi saya sampaikan bahwa korban DV ini diduga mengidap penyakit ODGJ, jadi yang bersangkutan tidak bisa melakukan aktivitasnya sendiri, didampingi sehingga keluarga lah yang membawa almarhum DV ini kepada tersangka AN ke rumahnya, kemudian digiring ke TKP Danau. Baik. Nah, terkait kasus ini ada berapa orang yang ditetapkan sebagai tersangka? 1 orang, warga Cigudeg, berinisial AN, umur 51 tahun. Nah, berangkat dari kasus ini, apakah pelaku juga atau tersangka yang berinisial AN ini sebelumnya sudah sering melakukan praktek ritual pengobatan seperti ini? Untuk fakta masih kami telusuri, Mbak, soal hal itu. Tetapi sementara ini berdasarkan keterangan dari tersangka bahwa yang bersangkutan sudah lama melakukan aksi pengobatan. Yang bersangkutan dalam keterangannya menerangkan bahwa dia telah melakukan pengobatan terhadap berbagai macam jenis penyakit sejak tahun 2005. Tetapi untuk khusus penyakit ODGJ atau keterbelakangan mental dibutuhkan ritual di pinggir danau. Beda dengan penyakit-penyakit lainnya. Jadi dikhususkan oleh dia. Jadi sudah dari tahun 2005. Tetapi sekali lagi untuk faktanya masih kami telusuri, baik dari tokoh masyarakat maupun warga dari sekitar, ataupun yang bersangkutan menerangkan dari pasien-pasien sebelumnya. Nanti kami akan update hal tersebut, Mbak. Baik. Nah, dari pihak kepolisian, pesan apa yang dapat Anda sampaikan kepada masyarakat agar mereka tidak mudah terkena tipu daya oleh upacara ritual yang berkedok penyembuhan kesehatan dengan proses-proses yang mungkin bisa dibilang tidak masuk akal hingga akhirnya menyebabkan korban jiwa? Baik, saya mewakili Bapak Kapolres Bogor menghimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Bogor, untuk bisa lebih waspada dan lebih memperhatikan ketika ingin melakukan pengobatan, bahwa pengobatan terhadap kesehatan kita itu dilakukan oleh orang yang berkompeten, yang berkemampuan dan berpendidikan tentang kesehatan. Jadi kalau sakit, ya kita datang ke rumah sakit, ke tenaga kesehatan yang memang sudah mempunyai ilmunya. Jadi tidak perlu ke tempat-tempat atau ke orang-orang yang memang belum jelas kemampuannya dan ilmunya dari mana. Demikian, Mbak. Baik. Terima kasih Kasat Reskrim Polres Bogor AKP Yohanes Redoi Sigiro sudah bersama kami berbagi informasi bersama kami dalam Presisi Petang. Terima kasih, selamat sore, salam presisi. Sore.